kardiomiopati adalah penyakit yang berkaitan dengan otot jantung. Pada kondisi ini, otot jantung menjadi lemah, renggang, atau memiliki masalah pada strukturnya. Kondisi ini kerap disebut dengan jantung lemah atau lemah jantung. Sebagian besar kasus kardiomiopati menyebabkan otot jantung jadi besar, tebal, atau kaku. Pada data global, ditunjukkan bahwa kardiomiopati pada orang dewasa yaitu 1/2500 individu dengan insiden 7/100.000 tiap tahunnya. Insiden kardiomiopati pada anak laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, yaitu secara berturut-turut sebesar 0,66 dan 0,47 kasus per 100.000. Baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak, insiden penyakit ini paling sering terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Sementara untuk tingkat mortalitasnya atau tingkat kematian pada penyakit ini sebesar 11,96% per tahunnya. Kardiomiopati dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kardiomiopati dilatasi yang disebabkan oleh dilatasi ventrikel kiri atau kedua ventrikel tanpa disertai dengan arteri koroner. Patofisiologi DCM melibatkan perubahan biologi sel kardiomiosit, sistem neuroendokrin, dan perubahan pada tingkat miokardium, perubahan geometri dan arsitektur ventrikel kiri. Yang kedua, kardiomiopati hipertrofi merupakan kelainan jantung yang ditandai oleh hipertrofi miokardial dan sering tidak terdeteksi sampai dewasa muda bahkan sampai usia 40 tahun. Peran penting yang mendasari terjadinya kardiomiopati hipertrofi yaitu kelainan genetik dengan pola kelainan paling sering autosomal sebanyak 60%. Yang ketiga, kardiomiopati aritmogenik atau ACM terjadi pada saat otot jantung digantikan oleh jaringan parut atau fibrosis dan lemak serta dapat disebabkan oleh cacat genetik dari bagian otot jantung yang dikenal sebagai desmosomes. Desmosom terdiri dari beberapa protein, dan dari banyak protein tersebut dapat berbahaya mutasi. Kasus ACM ini dapat berasal dari ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Keempat, kardiomiopati restriktif terjadi karena adanya gangguan fungsi dari ventrikel diastolik yang ditandai dengan gejala gagal jantung, palpitasi, dan sinkop. Kardiomiopati restriktif dapat terjadi karena adanya peradangan, penyakit infiltratif seperti sarkoidosis dan amyloidosis. Gejala kardiomiopati pada dasarnya terjadi karena otot jantung tidak mampu memompa darah yang berisi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh secara optimal. Gejala yang timbul dapat berupa napas pendek meskipun penderita hanya melakukan aktivitas ringan. Penderita biasanya mengalami sakit kepala ringan, mudah merasa lelah, pusing, penglihatan berkunang-kunang, hingga pingsan. Terjadinya pembengkakan pada pergelangan kaki, tungkai, perut, dan pembuluh darah di leher. Selain itu, terdapat gejala lain seperti detak jantung yang tidak beraturan atau yang biasa disebut dengan aritmia, serta terasa cepat dan berdebar-debar atau yang biasa disebut dengan palpitasi. Gejala selanjutnya adalah hipertensi dan mudah lelah. Rasa lelah tersebut dikarenakan oleh berkurangnya aliran darah ke otak dan otot. Jantung tidak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan jaringan tubuh. Pasien juga akan merasakan nyeri dada, terutama setelah melakukan aktivitas fisik ataupun setelah makan. Pada kardiomiopati yang diwariskan, tidak dapat dicegah, namun resiko atau penyakitnya dapat dikurangi agar tidak terjadi komplikasi. Cara pencegahannya supaya tidak lebih parah adalah dengan mengubah pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang dimaksud mencakup 1. Pola makan yang sehat untuk jantung, 2. Menjaga berat badan yang ideal, 3. Mengelola atau mengatasi stres. Selanjutnya, yang keempat, ada olahraga secara rutin. Yang kelima, berhenti merokok. Yang keenam, mengurangi konsumsi alkohol. Dan yang ketujuh, istirahat yang cukup. Untuk mendiagnosis seseorang yang terkena kardiomiopati atau tidak dapat dilakukan dengan beberapa tes, yaitu melakukan röntgen dada atau CT scan, elektrokardiogram atau EKG, tes stress treadmill, MRI jantung, hingga tes darah dan screening genetik. Sebenarnya, tidak ada obat yang secara khusus dapat menyembuhkan kardiomiopati. Namun, melakukan beberapa upaya pengobatan dapat mengendalikan gejala dan mencegah komplikasi. Pengobatan kardiomiopati tergantung pada jenis penyakitnya. Namun, secara garis besar penanganan kardiomiopati dapat dilakukan dengan 1. Mengubah pola hidup sehat terutama kesehatan jantung, 2. Medisin atau obat-obatan, 3. Prosedur non-operasi, dan keempat, operasi termasuk operasi perangkat implan. Berikut adalah beberapa pencegahan yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari kardiomiopati. Yang pertama, hindari rokok karena rokok mengandung karbon monoksida yang dapat merusak molekul pada jantung. Yang kedua, kurangi mengonsumsi minuman beralkohol karena dapat menyebabkan disfungsi dan dilatasi jantung.
Yang ketiga adalah bagi penderita obesitas diharapkan untuk mengganti pola makannya menjadi lebih sehat karena penggumpalan lemak dapat mempengaruhi kinerja jantung bahkan merusak miosit jantung. Yang keempat, olahragalah dengan teratur agar lemak dalam tubuh dapat terbakar sehingga tidak menyebabkan penimbunan lemak yang bisa berakibat pada kinerja jantung. Yang kelima, konsumsi makanan bergizi, yaitu makanan yang mengandung protein serta sayur-sayuran dan juga buah yang kaya akan vitamin guna mencegah diabetes mellitus. Yang keenam, adakanlah sosialisasi tentang bahaya kardiomiopati agar masyarakat menjadi lebih mengerti mengenai bahaya dan pencegahannya dengan cara hidup sehat. Makasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir penjelasan kami mengenai kardiomiopati. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan terima kasih.